Halo, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama channel Arya Plastik dan Packaging ya. Kali ini saya akan mengulas tentang dunia kemasan plastik ya, khususnya kemasan plastik beras, kemudian minyak goreng, lalu ada sabun cair ya, kemudian kopi saset ya. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan cetak rotografur ya teman-teman. Nah, kita sendiri mencoba untuk apa ya, mencari kemasan yang lain daripada yang lain ya, dari percetakan-percetakan lain. Jadi kita sendiri mencoba untuk bekerja sama dengan pabrik ya teman-teman. Jadi kita langsung pabrik ya, uh, mencari solusi bagi teman-teman yang kesusahan mencari produk-produk tentang kayak kemasan beras yang ada logonya ya, kemudian kemasan saset ya yang pakai mesin mesin pengemas saset itu. Nah, kita juga bisa melayani ya teman-teman. Jadi uh, saya kasih lihat dulu aja sama teman-teman. Nah, ini seperti ini nih. Ini plastik beras ya teman-teman. Ya, plastik beras. Ini bahannya LLDPE ya, LLDPE. Lalu plus nilon ya, plus nilon. Ini ketebalannya kurang lebih sekitar 0,10 ya teman-teman. Jadi ini tebal banget, memang diperuntukkan untuk beras ya, yang notabene beras itu sendiri kan memang berat ya teman-teman ya. Jadi memerlukan kemasan yang dengan ketebalan sesuai dengan berat daripada beras itu sendiri ya. Ya seperti ini ya teman-teman. Ini hasil rotografur ya. Ini saya langsung dapat dari pabrik ya teman-teman. Jadi kita langsung distributornya langsung dari pabrik. Kita nggak ngambil ke tangan distributor ya. Jadi kita langsung tangan pertama di pabrik ya. Seperti ini. Ini ukuran 5 kilo ya teman-teman. Bagi teman-teman yang punya usaha selepan beras dan lain-lain yang ada kaitannya dengan beras ya, atau mungkin teman-teman yang ingin berwirausaha tentang dunia perberasan ya, boleh dikatakan seperti itu, bisa memanfaatkan kemasan-kemasan seperti ini untuk membuat branding daripada beras yang dijual oleh teman-teman ya, agar supaya mempengaruhi daripada penjualan yang dijual daripada teman-teman ya, untuk khususnya beras ya. Nah, branding itu sendiri sebenarnya penting teman-teman ya. Jadi ketika kita membeli suatu produk ya tanpa ada brandingnya, itu orang lain akan membuat apa ya, semacam gini, boleh saya katakan seperti inilah, ini beli di mana ya, kok enak rasanya gitu, kok enak rasanya, kemudian murah dan lain sebagainya, bla bla bla, yang ada kaitannya dengan hal-hal yang positif yang ada dalam produk yang teman-teman buat. Nah itu penting sekali, makanya kami mengarahkan ke teman-teman yang belum mempunyai branding ataupun sudah mempunyai branding ya, jika ingin merubah merek ataupun memakai logo yang sudah pernah ada, bisa langsung order di kami ya teman-teman. Jadi kami memberikan bayangan untuk teman-teman supaya mengerti arti daripada branding itu sendiri ya teman-teman. Dalam arti ketika kita membeli suatu produk, branding itu memang pengaruhnya sangat besar sekali ya pada produk itu sendiri ya teman-teman. Jadi perlu diketahui bahwasanya orang orang bisa sukses dalam menjual produk itu, yang sukses itu mereknya teman-teman. Kebanyakan seperti itu, mayoritas merek yang paling utama dicari. Jadi boleh dikatakan gini, ketika teman-teman ingin membeli suatu produk, yang satu hal yang teman-teman pasti katakan itu, cari merek apa. Maksudnya gini, saya ambil contoh ya, saya ingin kopi apa,
pasti larinya kalau identik dengan suatu merek, pasti ngomongnya misalkan saya sebut aja ya, namanya kopi kapal api. Itu merek loh temen. Nah, sama halnya kayak ini nih, kopi. Nah, ini kopi nih, tapi dia bentuknya saset ya. Ini aluminium ya teman-teman, aluminium foil ya dalamnya ya. Nah seperti ini saset. Jadi ini nanti masuk ke apa namanya, ke mesin ya, mesin pengemas ya, pengemas saset. Jadi dia otomatis nanti ngisi sendiri. Kalau teman-teman punya mesinnya pasti tahu ya. Nah ini pasti yang paling utama adalah merek ya teman-teman. Branding itu penting sekali dalam meningkatkan penjualan produktivitas daripada usahanya teman-teman ya. Karena pada dasarnya orang kalau jualan produk, apapun itu produknya, kalau tidak ada branding pasti pengaruhnya sangat besar ya teman-teman. Jadi tidak ada value-nya, boleh dikatakan seperti itu ya. Tidak ada nilainya yang membuat produk itu banyak dikenang, banyak dikenal oleh masyarakat ya. Jadi tujuan branding itu sendiri adalah untuk memikat customer agar supaya dampak yang ditimbulkan dari branding itu sendiri adalah untuk mengingat-ingat ya, mengingat-ingat secara psikologis ya, menanamkan merek itu terhadap otak pembeli ya. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Untuk branding itu sendiri berpengaruh sekali ya. Oke, ini yang model kopi yang sasetan kecil ya teman-teman. Kemudian ini yang model yang besar, sasetan yang besar. Nah, modelnya kayak kapal api ya teman-teman, tapi ini mereknya Kopi Kito ya, seperti ini ya. Oke, kemudian banyak lagi selain kopi ya. Kalau kita bicara masalah kemasan, seperti model-model yang ada kaitannya dengan plastik seperti ini, kayak minyak goreng ya. Minyak goreng itu larinya pasti ke modelnya kayak standing food ya, standing foods ya. Itu minyak goreng pun sama teman-teman. Jadi teman-teman kalau menjual minyak goreng, baik itu levelnya UKM ke bawah ya, UKM ke bawah, misalkan hanya jualan pakai plastik aja, teman-teman coba beli beli plastik itu kemudian disablon teman-teman. Itu salah satu hal yang mungkin saya cari di tempat-tempat lain itu tidak ada. Teman-teman mungkin bisa mengakalinya dengan cara apa? Biasanya kalau orang-orang di toko ya, jualan plastik itu kadang-kala kan polosan, yang penting ini minyak goreng, tahunya seperti itu. Padahal sebenarnya kalau minyak goreng itu sendiri kan juga banyak sekali beragam manfaatnya, ataupun di sisi, maksudnya manfaat di sisi branding ya. Kita ngomong masalah branding ya. Jadi ketika minyak goreng, saya anggap aja seperti ini, minyak goreng Bimoli sama Sania atau merek yang lain ya, merek yang lain itu mereka kan pasti ada perbedaan teman-teman ya. Jadi dari segi warna ya, kontur warnanya itu pasti berbeda antara minyak goreng Bimoli dengan merek yang lain dan sebagainya. Nah itu makanya di sisi lain namanya branding itu sangat-sangat berpengaruh sekali ya teman-teman. Jadi boleh dikatakan branding itu adalah sebagai alat utama media pemasaran kita terhadap konsumen ataupun masyarakat ya. Nah seperti ini nih, Vioila ya, ya juga modelnya kayak standing board kan teman-teman ya, kayak Bimoli dan lain sebagainya ya. Nah seperti ini nih, kita juga bisa buat ya seperti ini. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan banyak sekali usaha-usaha ya yang ada di luaran sana. Sebenarnya banyak teman-teman, tergantung kita ingin mau usaha apa. Misalkan teman-teman pengen membranding Bimoli, atau bukan Bimoli, mohon maaf, maksud saya minyak goreng ya, minyak goreng. Nah ini akibat kita mengkonsumsi suatu brand ya, kita pasti akan mengingat terus brand yang ternama teman-teman. Seperti halnya yang saya ucapkan tadi ya, kata-kata Bimoli. Bimoli itu dari mulai saya kecil
sampai sekarang ini itu mindsetnya kita namanya minyak goreng itu pasti larinya ke bimoli, teman-teman. Nah, makanya kita selalu kepleset dengan suatu merek itu mengungkapkan nama suatu merek ya, produk minyak goreng itu mindset kita pasti larinya ke bimoli. Itu yang pertama. Ada juga namanya ikan dorang juga ada. Macam-macam ya, tergantung bagaimana apa ya, kekuatan suatu produk itu untuk menghipnotis daripada pelanggan-pelanggannya. Makanya namanya branding ya, branding seperti ini ya teman-teman, itu sangat-sangat berpengaruh sekali teman-teman. Jadi boleh dikatakan kita ini secara psikologis ya, kita ini ya semuanya ya, bukan hanya kita yang sudah dewasa, anak kecil pun kalau kita suruh, misalkan orang tua menyuruh beli minyak goreng, pasti mengucapkan, orang tua itu pasti mengucapkan salah satu merek ya, salah satu merek yang brandingnya itu pasti ternama. Kebanyakan seperti itu. Karena apa? Mindset kita mulai dari kecil sampai dewasa itu sudah tertanam merek itu. Makanya kita kalau mengucapkan suatu produk ya, meskipun itu notabene minyak goreng ya, pasti ada kepleset menyebutkan suatu merek. Nah, itulah kelebihan daripada merek ya teman-teman. Jadi branding itu sangat-sangat menentukan sekali bagaimana sikap daripada konsumen untuk membeli suatu produk ya. Itulah kelebihan, kekuatan, bukan kelebihan ya, tapi kekuatan branding itu sendiri ya. Kemudian ada lagi yang model sabun ya. Ini sabun ya. Ini kayak mungkin teman-teman sudah tahu ya, gambarannya seperti ini nih, kayak sabun merek apa gitu loh. Tapi mereka menggunakan merek yang lain ya teman-teman. Ini usaha punya punya customer ya. Jadi mereka ingin menciptakan suatu produk sendiri dengan merek sendiri ya. Nah, ini juga modelnya standing food ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, makanya misalkan teman-teman kalau seandainya bingung nih, terbesit pemikiran apa, pingin usaha apa, itu sebenarnya banyak ya teman-teman. Cuma tergantung kita aja maunya ke bidang apa, ke suatu produk apa, misalkan jasa ataupun dagang ya, itu semuanya adalah pilihan. Dalam arti tidak ada yang namanya pekerjaan itu tidak ada ya, tapi yang mentiadakan pekerjaan itu sendiri adalah diri kita sendiri teman-teman. Saya pun kenapa bisa ngomong seperti ini, karena memang saya pun pernah ngalami itu dulu. Jadi dulu itu pernah terbesit pemikiran gini ya, susahnya ya kita cari kerja itu susah ya. Tapi kalau teman-teman coba melihat suatu media massa ataupun mungkin banyak di media sosial ya, itu kan banyak sekali lowongan-lowongan. Kenapa teman-teman nggak mau ambil itu gitu loh. Jadi ini mohon maaf, ini larinya agak ke motivasi ya, supaya teman-teman agar termotivasi menjadi pengusaha-pengusaha baru dan bisa meningkatkan produktivitas daripada ekonomi teman-teman ya, supaya ke depan jangan sampai teman-teman setelah melihat daripada video ini, paling tidak jangan sampai ke depan tidak menghasilkan yang positif ya teman-teman. Dalam arti paling kecil aja saya ambil contoh ya, teman-teman punya usaha lah kecil-kecilan seperti itu ya. Jadi tidak tahu itu punya usaha apa dan lain sebagainya, di luar daripada konteks teman-teman sebagai seorang pekerja ataupun bekerja di perusahaan yang ternama ya, misalkan seperti itu. Nah, paling tidak di sini saya memberikan motivasi bagi teman-teman agar supaya bisa membuat membuat semangat dalam mengkaryakan diri kita sendiri ya. Paling tidak kita ini
adalah ujung tombak daripada keluarga kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi kalau orang lain melihat kita mungkin sebelah mata ya, kita tunjukkan aja dengan apa yang kita jalankan, apa yang kita lakukan. Ketika kita sukses, orang lain akan pasti melihat kita sebaliknya teman-teman. Nah, itulah yang mungkin perlu saya berikan masukan ataupun motivasi bagi teman-teman ya, agar supaya ke depan itu bisa sukses. Apapun bidangnya, apapun pekerjaannya yang teman-teman lakukan, saran saya diusahakan teman-teman paling tidak usaha sendiri, jangan sampai jangan sampai selamanya ikut orang gitu loh teman-teman. Jadi biar ada historinya teman-teman ya, boleh dikatakan seperti itu, historinya untuk keluarga kita seperti apa. Kalau seandainya kita sudah punya keluarga besar atau dari boleh dikatakan semacam ya, kita punya anak terus kita bisa turun temurun ya. Kalau kita ikut orang nggak bisa seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan kalau kita ikut orang, misalkan kalau kita sudah tidak digunakan oleh orang yang kita ikuti, pasti suatu saat kita juga akan bingung mau usaha apa. Makanya dari sinilah, saat inilah teman-teman mungkin bisa, setelah melihat video saya ini, bisa termotivasi ya ke depannya, agar supaya teman-teman sendiri bisa maju dan berkembang dalam berwirausaha, agar supaya juga meningkatkan ekonomi mikro Indonesia ya. Jadi seperti itu kurang lebih teman-teman. Mohon maaf mungkin ini agak melebar menjauh, bahwasanya jika teman-teman kembali lagi ke produk ya teman-teman. Jadi kalau mau order model kemasan minyak goreng seperti ini ya, kemudian sabun colek ya, bukan sabun colek, sabun cair, kemudian plastik beras ya, si beras seperti ini, mungkin bisa kontak langsung saja di 0822 3290 5548. Bagi teman-teman yang melihat video saya ini yang sekiranya sudah menjalankan usaha apa yang saya tawarkan atau saya ceritakan ke teman-teman tentang produk-produk plastik yang barusan saya sampaikan, mungkin teman-teman sudah punya bisnis di bidang beras ataupun di minyak goreng dan lain sebagainya. Mungkin ini hanya sedikit motivasi ya teman-teman. Jadi saya sebenarnya arah pembicaraan saya ini untuk teman-teman yang belum mempunyai usaha. Jadi agar supaya bangkit dan bisa membuat jiwa motivasi daripada diri teman-teman agar supaya bangkit. Oh ya, kenapa ya kita ikut orang terus, apa nggak capek ya? Apa yang dapat kita turunkan nanti kepada anak-anak kita sendiri nanti ke depannya. Oke, baik ya teman-teman. Mungkin video kali ini saya akhiri sampai di sini ya. Jika teman-teman merasa termotivasi dan merasa ada ada pemikiran yang positif dari setelah melihat video saya ini, saya pun merasa senang ya teman-teman. Dalam arti saya memberikan motivasi ini tujuannya agar ke depan saya ingin melihat teman-teman sukses. Jangan ke depan saya tidak ingin teman-teman ini tidak sukses. Paling tidak setelah melihat video saya ini, paling tidak ya paling lambat 1 tahun ke depan lah teman-teman bisa menjadi orang yang sukses ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan dengan video saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Jadi khusus pembuatan video ini memang agak saya masuki atau agak saya susupi dengan motivasi ya, agar supaya teman-teman bisa, yang belum punya usaha ya, yang ingin mau usaha, bisa semakin menggebu-gebu untuk segera merealisasikan usaha yang mau dijalankan.
Oke, baik ya teman-teman, jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman tertarik dengan video-video kami, silakan subscribe, share, dan like ya teman-teman. Jangan lupa tombol loncengnya juga dinyalakan ya, agar supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari area plastik dan packaging ya. Baik, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.